kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, sebelum kita memasuki materinya, mari kita bernyanyi dulu untuk membangunkan semangat kita. Oke anak-anak? Oke, guru. Baik, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, udah selesai. Baik anak-anak, setelah kita menyanyi tadi, sebelum kita masuk nih ke pembelajarannya, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking untuk melatih semangat kalian. Tolong ya, jangan banyak main anak-anak. Iya, Dengarkan Ibu. Oke, Ibu contohkan dulu ya ice breakingnya. Aulia, Mira, fokus. Nih, Ibu contohkan misalnya, Ibu tunjuk nih, mana tangan kalian? Kalian harus fokus ke tangan kalian, tapi Ibu menunjuk kepala Ibu. Begitu juga sebaliknya, kalau Ibu bilang, mana kepala kalian? Kalian harus fokus ke kepala. Ibu menunjuk tangan kalian. Oke? Oke, Guru. Oke. Kepala. Pintar. Tangan. Pintar. Lutut. Tangan. Kepala. Tangan. Kepala. Mata, hidung, lutut, alis, bibir. Oke, pintar anak-anak. Oke, fokus anak-anak tuh, pintar tuh kasih sih. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama anak-anak. Semisal nih, kan kulit itu bisa merasakan sesuatu yang kita pegang. Nah, Ibu ingin tahu nih, misalnya nih, ketika kalian memegang pasir atau kapas, apa sih yang kalian rasakan pertama kali? Kalau pasir Satu-satu aja. Kalau pasir tuh kasar, Ibu. Kalau kapas lembut. Oke. Nah, dari sana kita bisa merasakan nih respon kulit yang kulit berikan kepada kita. Situ kita bisa mengetahui apa sih benda yang kasar, benda yang halus, dan mana benda atau minuman, misalnya minuman dingin dan minuman panas. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video. Nanti di video ini kalian akan menontonnya dan mencerna apa yang ada di dalam video ini. Oke, anak-anak? Oke, Bu Guru. Hai teman-teman, siapa yang hari ini sudah cuci tangan? Wah, hebat! Tapi kalian tahu nggak kenapa sih kita harus rajin cuci tangan? Yuk cari tahu bareng-bareng.
Setiap hari, tangan kita menyentuh banyak benda. Meja, mainan, lantai, bahkan uang. Di benda-benda itu bisa ada kuman. Kuman itu kecil sekali, gak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa bikin kita sakit. Air saja tidak cukup. Sabun membantu menghancurkan kuman dan membersihkan tangan dengan lebih efektif. Jadi, kalau kita cuci tangan, jangan lupa pakai sabun dan air mengalir, kuman-kuman itu akan hilang. Cuci tangan itu penting sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah bermain. Oke, dari video tadi anak-anak sudah melihat kan beberapa video yang ibu tayangkan. Nah, dari video itu ada nih pertanyaannya. Kenapa sih kalian itu sebelum makan, kalian itu harus mencuci tangan? Ada yang bisa jawab? Ayo Aulia. Biar terhindar dari kuman dan bakteri. Oke, Ira. Sama. Oke. Nah, gunanya kita mencuci tangan itu sebelum makan, kita untuk menghindari bakteri kuman yang ada pada tangan kita. Karena sebelum kita makan, kita sebelumnya melakukan beberapa aktivitas seperti bermain, belajar, dan lain sebagainya. Kita memegang alat atau benda. Nah, di alat atau benda yang kita pegang itu di sana ada kuman. Kita nggak tahu kuman itu ada atau enggaknya karena kuman itu tidak terlihat. Maka dari itu sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan untuk menghindari kuman masuk ke dalam mulut. Oke, selanjutnya kita perhatikan video selanjutnya. Oke? Ya. Ibu, kira kuman yang ada di tangan? Yeay, kumannya sudah hilang. Ada 5 langkah penting saat cuci tangan loh. Di sini ada yang tahu nggak 5 cara untuk mencuci tangan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Nggak tahu. Oke, kita tonton videonya. Basahi tangan dengan air. 2. Pakai sabun. 3. Gosok telapak dan punggung tangan selama 20 detik. 4. Bersihkan jari dan kuku. 5. Bilas dan keringkan dengan handuk. Mudah kan? Yuk, biasakan cuci tangan setiap hari. Kalau kita rajin cuci tangan, tubuh jadi bersih dan sehat. Kalau tangan kita bersih, kita tidak menyebarkan kuman ke orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, tadi terakhir itu ada 5 tahap dalam mencuci tangan. Ada yang bisa mengurutkan? Aku. Ayo Ira. Yang pertama, basuh tangan dengan air. Oke, yang kedua, Menuangkan sabun. yang ketiga, Menggosok telapak tangan dan punggung tangan. yang keempat, Menggosok jari-jari tangan dan juga kuku. yang terakhir. Membasuh tangan, membilas dan juga mengelapnya dengan lap. Oke, pintar, tepuk tangan untuk Ira. Anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang indera peraba atau kulit. Nah, indera peraba atau kulit ini, dari sana kita bisa merasakan nih rangsangan dari benda atau alat yang kita pegang. Kita bisa merasakan apakah itu dingin, hangat, panas, terus kasar, halus, dan lain sebagainya. Itu fungsi dari kegunaan kulit itu. Nah, lalu ada beberapa fungsi yang spesifik untuk kulit, yaitu dimana menjadi tempat keluarnya keringat, terus tempat penimbunan lemak, dan ada di sana itu yang paling penting itu kulit itu di sana tempatnya itu sebagai pengatur suhu tubuh. Tubuh itu dingin, panas, hangat. Lalu ada yang terakhir itu ada tempat terbentuknya vitamin D. Kulit itu sebagai tempat prosesnya terbentuknya vitamin D agar tetap menjaga kulit kita sehat. Oke anak-anak, dari beberapa video yang udah Ibu tayangkan dan beberapa penjelasan yang sudah Ibu berikan,
kalian selanjutnya akan Ibu berikan tugas. Nah, di sini tuh ada beberapa tugas dan kasus, serta ada flowchart atau alur atau diagram. Nah, kalian akan mengerjakan ini. Kalau emang kalian ada yang kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya ke Ibu, oke? Oke, Bu Guru. Silakan kerjakan dengan benar ya. Iya, Bu Guru. Oke, Ibu tunggu. Bu, tulis nama lengkap atau nama panggilan? Nama lengkap sesuai sama isinya ya. Di sana udah tertera. Oke anak-anak, sejauh ini ada yang belum dipahami nggak? Saya, Bu Guru. Ayo Ira, apa? Bagian ini, Bu, yang nomor soal ini, kondisi kulit yang terjadi maksudnya apa? Ini kan di sini ada aktivitas yang pertama itu bermain di bawah sinar matahari. Nah, saat kita melakukan permainan atau bermain di bawah sinar matahari, apa nih yang terjadi sama kulit kita? Apakah kulit kita jadi hitam, belang, Panas, Bu, panas. berkeringat? Berkeringat. Ya, terus yang mana nah? Nah, di situ kan ada pola hubungan dari kita bermain. Pola hubungannya itu kan kalian ini bermain nih. Nah, setelah kalian bermain, kulit kalian tuh berkeringat. Apa yang terjadi? Apakah di situ gatal-gatal atau apa? Karena keringat itu kan bisa menyebabkan kulit kita menjadi gatal-gatal. Ada lagi nggak? Gatal-gatal. Gatal-gatal apa lagi, Bu Guru? Nggak kerjain, itu udah ibu kasih contoh. Oh, ini. Terus soal yang ini apa, Bu Guru? Yang Lupa mana? mencuci tangan sebelum makan. Kondisi kulit yang terjadi, tangan kita kotor. Pintar. Kotor, terus? Diare sih. Itu pola hubungan nggak sih? Ya makanya langsung Ya, ngapain nggak cuma jadi satu ya mules. satu. Jangan Kucing. bertengkar ya anak-anak, kerjakan masing-masing. Mules. Kenyang. Sakit perut. Kan nggak ada sambal lembab Iya. Mengulaskan pelembab setelah mandi. Kondisi terjadi halus. Lembab kucing. Alia. Halus juga. Kok kucing sih kata-katanya? Ira lembab. Pola hubungan atau bukan? Polanya ini apa, Ibu Guru? Contohnya. Kalau yang mengoreskan pelembab setelah mandi. Jadi kulit kita itu terhindar dari teknologi itu loh. Karena kita memberikan pelembab. Di pelembab itu ada kandungannya. Mandi. 1. Ikut-ikutan. Stres. 4. Mandi, mengeringkan tubuh, mengganti pakaian, mengoles pelembab. Sudah anak-anak? Sudah. Bisa dikumpulkan kertasnya? Kau pakai nama apa? Ya nama asli lah, ada di badan. Oke, pintar jangan ribut ya. Ya, betul ya. Oke.
Dadah.